siapa aja yang termasuk asam kuat. Ini harus tahu dulu. Yaitu asam kuat, siapa aja yang termasuk asam kuat? Ada sekitar 6. Ini harus kita hafalkan dengan cara asik ya, supaya nanti teman-teman semua hafal. Cara asiknya gini. Cara asiknya yaitu nomor celana barunya Sulis. Ternyata itu adalah pertama. Ini nomor pertama. Oke, nomor celana baru Sulis itu pertama ya. No, di sini ada no-nya, jadi yaitu NO, NO3 min, ada Cl, jadi nanti tak boleh Cl dulu. Ini ada Br, ini ada S, sul berarti sulfat, jadi SO4. Yang ini I, iodida, ini perklorat ya, jadi ClO4. Nah, kemudian kita masukkan hanya, jadi namanya HNO3 ya, HNO3, yang ini namanya HCl, yang ini namanya HBr, namanya H2SO4, namanya HI, yang ini adalah HCl4. Oke, namanya harus hafal juga, nanti senyawa kimianya nulisnya ngerti tapi namanya nggak hafal, ini harus hafal juga. HNO3 itu namanya adalah asam nitrat ya. HNO3 ini adalah namanya asam nitrat. Kalau HCl berarti asam klorida. Kalau HBr berarti asam bromida. Yang ini berarti asam sulfat. Yang I berarti asam iodida. Yang CL4 berarti asam perklorat. Ini harus hafal dulu. Jadi ada 6 asam kuat ini harus hafal, karena nanti bekal untuk materi berikutnya adalah asam lemah. Jadi nanti asam lemah selain dari asam kuat ini. Nomor celana baru Sulis itu pertama. No itu berarti no, nitrat ada no-nya, Cl berarti klorida, Br berarti bromida, sul berarti sulfat, untuk I berarti iodida, untuk per berarti perklorat. Apa rumus yang ada di asam kuat di sini? Yaitu mencari H+, itu sama dengan A dikali Ma. A itu apa? A itu adalah koefisien dari H+. Berapa jumlah H+-nya di situ? Misalkan saya punya H2SO4 ya. H2SO4. Berarti hanya ada berapa? Hanya ada 2. Berarti ini A-nya adalah 2. Kemudian kita cek lagi misalkan HCl. Berarti A-nya adalah 1. Ini A-nya 1, ini A-nya 2. Berarti A-nya itu nanti kalau nggak 1, dia adalah 2. Gitu ya. Kemudian M-nya, masih ingat mencari M? M itu adalah molaritas. Rumusnya molaritas adalah mol dibagi volume, atau M sama dengan apa? Yaitu gram dibagi mr kali 1000 per volume. Kalau ini satuannya adalah mililiter. Kalau satuannya liter gimana? Berarti mencari M sama dengan gram dibagi mr kali 1 per V. Kalau seandainya nanti di soal itu yang diketahui dalam masa jenis sama kadar, maka rumusnya mencari molaritas pakai yang terakhir ini, yaitu persen, kadarnya ya,
kali rho massa jenis kali 10 dibagi mr. Oke. Kemudian lanjut, mencari H plus adalah A kali MA. Maka mencari pH-nya itu tinggal kita logkan. Jadi min log konsentrasi dari H plusnya. Gitu. Contoh. Ya, saya kasih contoh. Contoh soal. 100 ml H2SO4 0,003 M misalkan ini. Berapakah pH-nya? Soalnya seperti ini. Ingat di sini satuannya sudah dalam bentuk molaritas M. Maka volumenya sudah tidak berpengaruh lagi. Kapan volume akan berpengaruh? Kalau ini dalam bentuk mol, maka kita harus membagi, yaitu mol dibagi volume. Berarti langkah berikutnya kita harus mencari dulu berapakah A-nya. Kelihatan di sini A-nya ada berapa? Karena H2SO4 berarti A-nya ada 2. Tinggal masukkan ke rumus yang ini. Jadi nanti H plus sama dengan A dikali MA. A-nya ketemu 2, MA-nya 0,003. Kalau kita buat, berarti ini sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Taruh di sini berarti 3 kali 10 pangkat min 3. Kita kalikan berarti 6 kali 10 pangkat min 3. Kemudian mencari pH tinggal kita logkan. pH sama dengan min log konsentrasi dari H plus. H plusnya ketemu ini berarti min log 6 kali 10 pangkat min 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 6. Oke, jadi min log 6 kali berarti 3 min log 6, sorry, 3 min log 6. Jadi pH-nya adalah 3 min log 6. Inilah mencari yang asam kuat. Seandainya soalnya itu dalam bentuk sudah ada pH-nya, tapi yang ditanya adalah si masanya, misalkan gitu. Misalkan saya punya soal ke dalam 50 larutan ya, kita pakai H2SO4 misalkan ya, atau kita ganti dengan yang lainnya, misalkan H2SO4 dalam bentuk gram misalkan ya, saya punya 9,8 gram. Oke, kemudian dilarutkan dalam sampai volume misalkan saya buat 200 ml gitu ya. Berapakah pH-nya misalkan gitu ya. MR-nya diketahui 98. Kalau ini sudah dalam bentuk molaritas, ini masih dalam bentuk massa, maka kita harus mencari dulu berapa M-nya. M-nya berapa? Pakai rumus yang mana? Karena ada gram sama volume dalam bentuk mililiter, maka pakai rumus yang ini. Berarti kita cari dulu, mencari M-nya sama dengan gram dibagi MR kali 1000 per volumenya. Tinggal masukkan aja, berarti 9,8 dibagi MR-nya 98 dikali 1000 dibagi 200. Oke. Ini ketemu 0,1. Yang ini ketemu 1000 bagi 200, berarti ketemu berapa? Ketemu 5. Kalau kita kalikan berarti 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Oke, 5 kali 10 pangkat min 1. Berarti mencari pH-nya tinggal kita masukkan rumusnya. Mencari H plus sama dengan A
kali MA. Oke, A-nya nanti ketemu berapa ini? 2, berarti 2 dikali 5 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 5 berarti berapa? 10 ya, 10 dikali 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 10 pangkat 0. Maka sama dengan berapa? 1. Nah, ini agak sulit. Kenapa? Karena ini contohnya adalah pH-nya sangat kuat, kayaknya nggak mungkin ya. Jadi 10 sama dengan 1. Ini hanya contoh, berarti kalau kita logkan nanti juga nggak bisa. Ya. Kemudian kalau kita ngitung ke basa kuat, ini langsung nanti tinggal logkan aja. Basa kuat, rumusnya sama. Tinggal kalau asam kuat itu pakai H+, maka basa kuat itu memakai OH-. Jadi rumusnya tinggal OH- sama dengan yaitu B kali MB. Di mana B itu adalah jumlah dari berapa banyaknya OH-. Basa kuat contohnya adalah NaOH golongan 1A dan golongan 2A ya, kecuali Be, Mg, NaOH, kemudian ada lagi CaOH 2 kali. Kalau NaOH berarti OH-nya hanya 1. Berarti nanti B-nya adalah 1. Kalau ini berarti OH-nya adalah 2, maka B-nya sama dengan 2. Oke. Tinggal masukkan ke sini, M-nya cara mencarinya sama dengan ini. Pada basa nanti ada hubungannya, biasanya yang ditanyakan adalah pH-nya, ada hubungan yaitu pH ditambah pOH sama dengan 14. Berarti nanti mencari pH-nya sama dengan 14 dikurangi pOH. Oke, jadi soal ini jarang keluar. Kenapa? Karena dihitung pH-nya mendekati 0 ya, pH-nya mendekati 0. Kayaknya asam kuat itu tidak sampai pH-nya 0, di atasnya 0 ya. Tapi cara menghitungnya seperti ini, jadi kurang tepat pada 200 ini, misalnya nanti diganti 500 ya, ganti 500 maka akan ketemu. Contoh misalkan soal ini kita ubah supaya nggak hasilnya nanti 1 atau kita logkan jadi 0, nanti pH-nya kalau ini 1 maka nanti pH-nya adalah 0, kayaknya kurang tepat. Kita ganti, misalkan ini kita ganti 500, kita ganti 500 ml. Nah, kalau kita ganti 500, gimana cara menyelesaikannya? Nah, sama dengan ini, berarti kita masukkan dulu, cari M-nya, kita ganti 500, berarti mencari M-nya sama dengan ya, gramnya adalah 9,8 dibagi 98 ya, dikali 1000 dibagi 500. Nah, kita ubah ya. Berarti ini ketemu berapa? 0,1, 0,1. Yang ini ketemu 2. Berarti ketemu 0,2 M. Oke, setelah ketemu 0,2 kita masukkan ke rumus yang ini. Berarti nanti ketemu H+ sama dengan A kali MA. A-nya ketemu 2 karena hanya ada 2 ya. Berarti nanti 2 dikali 0,2 ketemu 0,4. Berarti mencari pH-nya tinggal dilogkan. Berarti min log 4 kali 10 pangkat min 1. Berarti nanti pH-nya ketemu 1 min log 4. Oke. Untuk yang basa kuat identik dengan yang asam kuat, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Langkah pertama cari M-nya, kalau dalam bentuk gram, kalau dalam bentuk sudah molaritas tinggal langsung masuk rumus yaitu B kali MB. Untuk pengerjaannya sama dengan asam kuat. Oke, gimana? Paham semua? Jangan lupa subscribe-nya, kita tunggu. Semoga kalian selalu belajar dan selalu belajar terus ya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.